negara dibangun dengan kebohongan. Ini yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh seorang pakar hukum ya tata negara kalau nggak salah, Ferry Amsari, mengingatkan kembali soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang dulu benar-benar kontroversial soal diputuskannya, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadikan Mas Gibran Rakabuming Raka bisa maju menjadi calon wakil presiden. Saya benar-benar geleng-geleng kepala, saudara. Kalau itu memang betul bahwa tak pernah disidangkan, daftar langsung putus, keluar keputusan. Saya juga nggak tahu ya. Tapi video soal disidangkannya perkara itu, memang juga kita tidak pernah temukan. Saya nggak pernah temukan itu. Mungkin saudara sekalian ada, silakan diinformasikan. Sekali lagi, kalau negara ini dikelola dengan atas kepentingan-kepentingan saja, untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maka rasa-rasanya waktu yang akan membuka dan membongkar itu. Sehingga pada akhirnya publik atau rakyat, mungkin salah satunya saya, bisa saja seiring berjalannya waktu tidak ada lagi yang namanya rasa kepercayaan itu. Bahkan kita akan dihantui dengan rasa was-was. Jangan sampai, jangan-jangan besok lusa hak-hak kita kemudian bisa saja diambil alih oleh oknum-oknum tertentu. Misalnya soal tanah yang sekarang ramai kita dapatkan informasi soal istilah mafia tanah. Bahkan kita menemukan pengakuan beberapa warga yang adanya media sosial ini, publikasi yang luar biasa ini yang mengaku tanahnya itu dia tidak tahu sudah dialihkan kepemilikannya kepada orang lain. Banyak hak-hak warga negara yang kadang-kadang mereka tanpa diketahui sudah beralih loh. Ini yang akan lambat laun, maaf, saya tidak tahu nanti sama dengannya seperti apa. Tapi justru dengan kejadian di Nepal, saya hanya mau mengatakan jangan kita memenuhi syarat-syarat terjadinya peristiwa seperti di Nepal. Jadi pembelajaran itu, atau kita belajar dari pengalaman itu sesungguhnya, seperti di Nepal ini sudah terjadi begini, bukan peristiwa dan kejadiannya yang kita hebohkan, yang kita beritakan terus bahwa sudah dikejar Menteri Keuangan, sudah begini-begini anggota DPR dikejar sampai ke sungai, enggak. Mari kita pelajari, kita cari datanya, kenapa Nepal bisa seperti itu. Hal-hal apa yang menjadikan Nepal bisa seperti itu. Nah, dengan kita ketahui seperti apa istilahnya hal-hal itu tadi, maka kita berupaya untuk tidak memenuhi syarat-syarat itu. Kan begitu. Jangan kita memenuhi syarat-syarat untuk peristiwa di Nepal itu terjadi juga. Bahkan yang kita harapkan jangan lagi terjadi hal yang demikian itu dimanapun di muka bumi Tuhan ini. Karena kemanusiaan luar biasa. Ya, tercabik-cabik, terkoyak, hancur, saudara. Lihat itu sekarang pemberitaan lain di Nepal. Warga sudah khawatir dengan apa keluarnya, mohon maaf, pelaku tindak kejahatan narapidana itu. Bahkan sudah ada informasi-informasi yang berseliweran bahwa sudah terjadi tindakan-tindakan kriminal, pemerkosaan dan segala macam. Apakah itu yang kita inginkan? Saya kira tidak. Dan yang paling berpotensi untuk menimbulkan suasana yang seperti di Nepal itu adalah kelakuan pejabat publik. Kalau masyarakat biasa, Pak, tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kondisi situasi sosiologis, psikologis masyarakat secara keseluruhan. Warga biasa, kalau dia melakukan suatu kejahatan, dia berdampak hanya kepada yang telah menjadi korbannya dan dia segera dihukum, Pak. Tapi kalau pejabat publik yang bangsat, ya, yang seperti di Nepal itu, korupsi luar biasa, flexing, memperlihatkan gaya hidup mewah dengan ada media sosial. Lama-lama orang itu akan kepikiran, bos. Ya, ini negara milik siapa sebenarnya? Untuk siapa ini negara ini? Kan begitu.
Lama-lama tukang penjual bakso, tukang apapun, penjual bakso, tukang kayu, tukang bangunan, penjual apa segala macam, dia menghitung, mengkalkulasi keadaan ini, dia lama-lama sadar, saya ini ternyata jualan bakso, eh, saya hanya mendapatkan sekian, lakunya barang saya sekian, bakso sekian, bukan karena nasib saya semata ini ya, tapi karena sistem dan keadaan. Perputaran uang ini tidak bagus ini, gara-gara siapa? Koruptor ini. Lalu dia nonton, dia lihat di media-media sosial, wow, gaya-gaya ini, mereka-mereka ini. Yang sampai terakumulasi loh Ibar. Ya. Ini yang harus menjadi perhatian serius. Itu dulu, coy. Jadi yang paling berpotensi besar, yang bisa menghancurkan keadaan dan situasi bangsa ini, bukan rakyat biasa, bukan pedagang, bukan petani, bukan nelayan, tapi oknum-oknum pejabat publik yang paksa. Ini mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Ferry Amsari untuk menjadi renungan nih, ya. Mudah-mudahan tidak seperti yang disampaikan. Dia siap bertanggung jawab dunia dan akhirat. Pernyataannya demikian. Mari kita dengar. Misalnya, oleh silakan klik tombol subscribe-nya, ya, like, share dan komen saudara. sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Pernah. Dari daftar langsung putusan. Apa saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu, tetapi merasa tahu. Misalnya, sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Pernah. Dari daftar langsung putusan. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Maaf, Bung Ferry, ini dapat dipertanggungjawabkan? Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi? Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya? Apakah mereka dapat karpet merah ini? Banyak anak muda yang miskin, tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku-pelaku kecurangan ini. Orkestrasi apa yang paling buruk menurut saya adalah mengorkestrasi konstitusi dan undang-undang untuk keuntungan pribadi keluarga sendiri. Terima kasih. Saudara sekalian. Saudara sekalian. Silakan Anda berpikir, silakan Anda merenung. Saya hanya bisa dan dapat berpesan sebagai anak bangsa, sebagai salah satu rakyat di negeri. Jangan hianati cita-cita para pendiri bangsa, para pejuang bangsa ini yang gugur di medan pertempuran. Dan taulah niatan mereka. Kalau tidak tahu, jangan jadi pejabat publik. Kalau tidak tahu, sadar diri, Anda out. Jangan jadi pejabat publik. Peristiwa kemarin, yang aksi kemarin itu, penjarahan di beberapa rumah pejabat yang ada di negeri ini, jadikan renungan. Kalau Anda tidak punya kapasitas, Anda tidak mengerti betul tata kelola bernegara, Anda tidak paham benar kebinekaan, Anda tidak memiliki kompetensi soal itu, Anda jangan maju dong. Ini saya lihat jabatan publik mau dijadikan sebagai panggung entertain, sambil mau berkonten, sambil mau viral di media sosial, mundar-mandir ke sana kemari, tidak lagi ke sana. Rakyat sekarang lambat laun sudah mengerti dan paham kelayakan seseorang jadi pejabat publik dan bagaimana orang yang jadi pejabat publik itu. Itu penegasannya, ya. Itu saudaraku, ya. Sekali lagi, jadikanlah ini sebagai pelajaran dan pembelajaran. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Merdeka!